al-husunu lil mu'mini asyaiton salasun. Ada 3 benteng seorang mukmin dari godaan-godaan setan. Apa saja benteng itu? Yang pertama, al-masjidu hisnun. Masjid adalah benteng seorang mukmin dari godaan-godaan syaitan. Maka orang-orang mukmin itu biasanya dia cinta kepada masjid, karena dia tahu bahwa masjid ini tempat membentengi dirinya dari godaan setan. Dan bisa dipastikan orang-orang yang memakmurkan masjid, mengisi masjid, surau dan sebagainya, baik musola atau langgar, itu adalah orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid itu yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, mendirikan sholat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi orang-orang yang dekat dengan masjid, yang rajin ke masjid, itu adalah orang-orang yang beriman. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, apabila kamu melihat kok ada orang yang bolak-balik ke masjid untuk beribadah, maka kata Rasulullah, saksikanlah orang tersebut adalah orang beriman. Nah, ini jelas menjadi indikator bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid, yang senantiasa membentengi dirinya dari godaan setan, itu adalah orang-orang yang beriman. Alasan berikutnya, bahwa orang-orang yang rajin ke masjid itu juga memiliki derajat dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah peristiwa Mi'raj, Rasulullah SAW ditemani malaikat Jibril. Itu ketika naik ke Sidratil Muntaha, di dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang haulal Isra wal Mi'raj, sampai ke Sidratil Muntaha, kemudian Rasulullah SAW sampai kepada tempat mustawa. Tapi sebelum Rasulullah bermunajah dengan Allah Subhanahu wa taala, lihat sosok makhluk yang bercahaya dan cahayanya itu menyatu dengan arsy. Kemudian Rasul pun penasaran. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, wahai Jibril, man huwa? Siapa dia? Amalak, apakah dia malaikat?" "Lah, bukan," kata Jibril. "An-nabi, apakah dia nabi?" "Lah, bukan juga." Lantas kalau bukan malaikat, bukan nabi, man huwa ya Jibril, siapa dia? Maka malaikat Jibril menjawab, rajulun kana fid dunya lisanuhu ratbun bi zikrillah wa qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Dia adalah seseorang yang ketika di dunia lisannya itu senantiasa digunakan untuk berzikir, mengingat Allah, menyebut asma Allah, dan hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ini Pak, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, Bu, maka orang-orang pilihan. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang penting bagi kita untuk meningkatkan kecintaan kita kepada masjid-masjid. Karena kalau tidak kita yang cinta kepada masjid, siapa lagi? Terlebih akhir-akhir ini kita lihat masjid dibangun banyak tapi jamaahnya sedikit. Kalau kita lihat kanan kiri komplek penduduk banyak, tetapi yang datang ke masjid sedikit. Ini ada apa gerangan? Nah, tentu menjadi PR bagi kita semua umat Islam untuk memakmurkan masjid, karena ternyata masjid itu adalah tempatnya orang-orang berzikir, wa mahalul malaikah, tempatnya malaikat berkumpul ketika berada di dunia. Kemudian yang kedua, wa zikrullahi hisnun, zikir kepada Allah juga merupakan benteng dari godaan setan. Oleh karena itu kita hendaknya senantiasa membasahi lisan kita dengan rajin berzikir. Apalagi zikir la haula wala quwata illa billah. Menurut Imam Nawawi, zikir la haula wala quwata illa billah itu sangat ampuh untuk membentengi diri dari godaan setan. Terutama kita baca juga misalnya sebelum kita sholat, kita baca la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah, maka insya Allah kita terjauh dari godaan setan.
Zikir ini Pak Bu harus kita mulazamah mudawamah, karena tidak ada jalan lain untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan zikir, mengingat Allah. Artinya apa? Kita harus senantiasa memiliki amal yang istiqomah di dalam hidup kita untuk berzikir. Jadi jangan kita waktu kita banyak terbuang tetapi tidak ada zikirnya. Padahal zikir ini fleksibel. Bapak ibu sambil kerja bisa sambil berzikir, bisa di kantor bisa sambil berzikir, di rumah bisa sambil berzikir, ibu-ibu sambil membersihkan rumah bisa berzikir, sambil masak bisa berzikir. Ini amalan yang sangat fleksibel. Beda halnya dengan sholat misalnya, itu membutuhkan tempat khusus, membutuhkan waktu yang khusus. Kalau zikir tidak. Makanya zikir ini amalan yang bisa menghubungkan manusia kita, seorang hamba, dari waktu sholat kepada waktu sholat. Jadi jeda antara waktu sholat dan waktu sholat diisi dengan zikir. Nah, oleh karena itu kita harus punya amalan yang disebut dengan zikir. Kemudian yang ketiga, wa qiraatul Qur'ani hisnun, membaca Al-Qur'an juga adalah benteng kita dari godaan setan. Makanya rugi kalau kita ini di bulan Ramadan kok nggak khatam misalnya, rugi. Ya minimal walaupun nggak khatam karena bacaannya lambat, ya minimal ada usaha untuk meningkatkan tadarus Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadan, karena itu adalah benteng. Dan kita berharap bahwa ketika di luar Ramadan kita juga cinta dengan Quran. Tidak hanya di Ramadan saja kita baca Quran tadarus, tapi di luar Ramadan juga kita harus baca Quran. Lebih-lebih kalau dalam bacaan Quran itu singkat dengan ayat kursi, ini mampu membentengi diri kita dari godaan setan. Jadi Bu, Pak, ayat kursi itu mampu membentengi seseorang dari godaan setan. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya yang bapak-bapak kok merasa ada bisikan-bisikan dari luar yang membuat kita untuk tidak taat, maka bacalah ayat kursi. Mungkin kita tidak banyak hafal Al-Quran, tapi insya Allah ayat kursi banyak yang hafal, karena di rumah-rumah juga sering dipajang. Kenapa? Karena biar hafal ayat kursi. Di tahlil juga sering dibaca. Maka bacalah ayat kursi untuk membentengi diri kita dari godaan-godaan setan. Insya Allah Pak Bu, kalau tiga hal ini kita laksanakan, maka diri kita sudah terbentengi oleh godaan-godaan setan. Hanya kita tinggal bagaimana memanajemen diri kita. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari godaan-godaan setan. Amin ya rabbal alamin. Salah dan silap mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.